kalau food estate kita sukseskan, tetapi yang dikritisi oleh PD Perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest. Problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Bang Deddy, saya akan langsung ya ke Bang Deddy ya. Ini Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto menyebut bahwa dukungan Budiman Sujatmiko kepada Prabowo Subianto itu adalah bentuk politik adu domba ataupun divide et impera. Ini berarti PDI Perjuangan merasa khawatir bahwa kader-kadernya tidak satu barisan mulai membelot dari keputusan partai? Itu harus ditanya sama Pak Sekjen ya, bahwa Anda sebagai kader melihatnya bagaimana? saya baru mau jawab, lu terus nyerang mulu. Agak sabar deh. Jadi bahwa itu kemudian diksi itu digunakan oleh Pak Sekjen kan memang ada dasarnya. Ya. Pertama kan Budiman memang kan kader kita, pernah anggota DPR RI ya, kemudian deklarasi itu dilakukan di kandang banteng di Jawa Tengah. Jadi kan kita melihat bahwa itu ya walaupun itu haknya kan sebagai fatsun politik, itu kan sama misalnya ini PDI Perjuangan tiba-tiba rekrut orang Gerindra lalu deklarasi di Sumatera Barat. Kan itu kan ngajak perang. Kira-kira dari perspektif kami ya. Jadi kalau itu saya kira ya bisa dipahami Pak Sekjen sampai mengeluarkan kata seperti itu. Tetapi bahwa itu hak dari Budiman Sujatmiko atau Gerindra ya sah-sah aja, kan nggak ada yang bisa melarang ya kalau menurut saya. Berarti menurut PDI Perjuangan saat ini Partai Gerindra sedang mengajak perang dengan tadi deklarasi Budiman di Semarang di kandang banteng. Tadi kan Anda mengatakan begitu tuh. Iya, ya kira-kira seperti itu pemahamannya kan. Oke, artinya ya perang dalam arti bukan perang bunuh-bunuhan Ya, ya Mbak ya, ya. ya, perang dalam politik. Tetapi ya PDI Perjuangan merasa khawatir nggak ketika kemudian ada kadernya Budiman Sujatmiko, politisi senior yang punya track record, punya citra yang cukup bagus di masyarakat, kemudian membelot dari keputusan partai mendukung Prabowo Subianto bukan Ganjar Pranowo? kita berpolitik dengan keyakinan Mbak. Kalau kita berpolitik dengan kekhawatiran, tiap hari ini harus makan Aprazolam atau Xanax nih. Ya, kita sudah terbiasa menghadapi pertarungan-pertarungan yang paling keras. Bahkan di antara semua partai politik yang ada, saya kira hanya PDI Perjuangan yang pernah menghadapi kekuasaan sedemikian kerasnya sehingga kantornya harus diserbu dan ratus orang mati dan hilang. Jadi kita tidak pernah berpolitik dengan kekhawatiran. Jadi nggak khawatir ya? Loh tidak lah. Meskipun kader-kadernya kalau khawatir saya nggak ada di sini hari ini Mbak. Jadi, mungkin lagi di kampung nih ngumpul sama tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Jadi nggak masalah ketika seorang Budiman Sujatmiko memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto? Itu haknya dia. Tetapi kan partai ini punya aturan. Punya fatsun, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, punya peraturan organisasi, punya kode etik. Nah, itu kan yang harus kita tegakkan nanti ya pada waktunya. Jadi dari keputusan partai itu ataupun berdasarkan ADART partai nasibnya Budiman Sujatmiko ini apa? Kita beri dia kesempatan untuk mengundurkan diri. Karena Budiman itu tahu persis aturan tata kelola organisasi. Ketika orang ya kita itu berlakukan demokrasi internal sampai partai mengambil keputusan. Kalau sudah mengambil keputusan masih berbeda, maka dilakukan pemecatan seketika. Karena itu menyangkut harkat martabak dan soliditas partai. Ambil contoh nih, Gubernur Kalimantan Tengah. Kita calonkan si A, lalu kader kita si B mencalonkan diri. Seketika kita pecat. Oke? Kemudian dia menang gubernur. Balik lagi kan tapi? Oh, dia datang balik, nggak kita terima Pak. Sebagai anggota tidak. Jadi dan itu terjadi dimanapun. Sugianto Sabran bukan anggota PDI Perjuangan. Tidak pegang KTP PDI Perjuangan. Dan itu jangankan pilpres. Ya, pilkada, pilgub sama. Jadi ini nggak ada urusannya. Nah, yang salah ini kan Budiman nggak paham aturan partai. Dia berharap dipanggil dulu, diberi surat peringatan 2-3 kali. Enggak, ini beda. Kalau yang dikasih surat peringatan itu pelanggaran kecil. Tapi kalau korupsi, narkoba, tertangkap kayak kemarin kasus judi di dalam ruang sidang, itu mah pemecatan seketika, nggak ada urusan. Panggil memanggil. Yang mau dipanggil itu yang mau dibina.
gitu loh. Oke, Bang Riza, Gerindra dianggap mengajak perang PDI Perjuangan ketika Budiman Sujatmiko deklarasi Prabowo Subianto di kandang banteng di Semarang. Itu bahasa Nana. Enggak, itu tadi kan bahasanya Bang Deddy. Itu bahasa Mbak Deddy, itu Budimannya, Iya, bukan Gerindanya. Gitu Iya enggak, kan loh, tadi kan saya beda. tanya tadi. Beda, Jadi tanggapannya Nana. gimana? Oke, menanggapi Jadi, pernyataannya iya. Sekjen PDI Perjuangan bahwa ini politik adu domba, DPD Intera. Ya maksud itu kan sah-sah saja. Pak Sekjen Mas Hasto kan udah kaliber lah berpolitik, sudah paham ya kan. Tapi saya yakin tidak dimaksudkan bagi Partai Gerindra, apalagi Pak Prabowo. Nggak pernah kami partai mengadu domba, apalagi Pak Prabowo. Justru Pak Prabowo itu orang yang dapat diterima, ya, mengakomodir semua kepentingan. Kemudian tokoh pemersatu dan juga tokoh yang mampu menggerakkan, mendorong semua potensi bangsa untuk maju. Itulah sebabnya kenapa Pak Prabowo ratingnya, rankingnya, elektabilitas naik terus. Lebih karena itu, sementara banyak capres sibuk medsos, sibuk selfie, sibuk kesana kesini, Pak Prabowo siapa menjelaskan. ini? Ya kan saya bilang capres lain. Capres lain siapa yang sibuk medsos, sibuk selfie ini maksudnya dianggap disebut Maksudnya ini kan tahun politik, semua sibuk mencari simpati. Tapi Pak Prabowo bukan mencari simpati, karena posisinya sekarang sebagai Menhan, tugasnya melaksanakan tugas sebagai Menhan sebaik mungkin. Alhamdulillah jadi menteri, kinerja baik. Itu juga ternyata masyarakat kita, ini kan fenomena politik yang berbeda. Ternyata sekarang kita ternyata, oh rupanya masyarakat kita semakin cerdas, semakin jeli. Siapa sesungguhnya pemimpin tokoh yang betul-betul bekerja sehingga mendapat simpati. Jadi simpati itu bukan dicari-cari, diminta-minta, didatangi, bukan. Simpati itu datang dengan sendiri apabila kita jujur, disiplin, kerja dengan baik, simpati itu akan datang. Itulah kenapa Bapak Prabowo mendapat simpati yang baik. Baik, sekarang kemudian kedua, tadi terkait adu domba, tidak ada. Hubungan Partai Gerindra dengan Partai PDIP sekali lagi itu seperti saudara kembar. Hubungannya sangat baik sejak dulu orang tua mereka, Pak Sumitro, Bung Karno, hubungannya baik. Jadi kalau misalnya nanti ada kader Gerindra yang mendukung Ganjar Pranowo, buat Gerindra itu gak ada masalah ya? Etis-etis saja pertanyaan saya. Itu dialami semua partai. Caleg nih, mohon maaf, caleg kita ada yang pindah ke partai, kita nggak marah, ya kan? Ada caleg kita, udah jadi caleg dibesarkan pindah, nggak marah. Udah jadi kader, dibesarkan, dikampanyekan, dibiayakan, pindah ke kita nggak, Pak Prabowo nggak pernah marah. Jadi Gerindra jangankan akan seperti kalau itu. misalnya Pak Prabowo dipecat dari dibully, PDI Perjuangan, nampung nggak? dibully, difitnah, nggak pernah marah. Apa kata Pak Prabowo? kira Balas dengan kebaikan. Semua itu balas dengan kebaikan. Bang jelas. Riza, Bang Riza, Apa? kalau misalnya kemudian Budiman Sujatmiko dipecat oleh PDI Perjuangan, Gerindra siap nampung nggak? Saya kira itu pilihan orang yang tidak bisa kita paksa. Itu hak asasi orang. Banyak juga ada kader kita yang pindah ke partai sah. Ya sekarang pertanyaannya kalau misalnya dia dipecat mau ditampung nggak oleh Gerindra? Kan udah memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Selama ini kami tidak pernah membatasi orang yang masuk ke partai maupun keluar partai. Itu berlaku di semua partai, tanya Mas Deddy. Di PDIP begitu, di semua partai begitu. Kita ini, katakanlah baru ada partai kami pindah ke partai tahu-tahu kita sama-sama mengusung capres yang sama, kan nggak apa-apa. Jadi ini bukan niatan dari Gerindra untuk menyerang PDI Perjuangan. Tidak pernah kami hubungan baik. Sujatmiko. Justru disikapinya begini Mbak Nana. Justru disikapi positif. Kenapa? PDIP itu partai pemenang pertama. Alhamdulillah Gerindra partai pemenang kedua. Partai Gerindra dan PDIP itu partai besar. Ini kedua partai ini partai yang baik. Kenapa partai? Karena kedua partai ini tidak hanya memenangkan partai pemenang dan kedua, tapi kedua partai punya kader yang diusung sebagai capres. Jadi Nana harus menyikapi baik. Partai Gerindra dulu ya kan bersama Ibu Mega, kemudian ngusung Jokowi Ahok, kemudian berkompetisi dengan Pak Jokowi 2 kali, kemudian bergabung. Sekarang berkompetisi. Itu kan sesuatu yang baik. Tapi ini pada kenyataannya sekarang situasinya tidak seindah yang Anda katakan tadi. Sampai Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan ini. Saya akan putarkan ya pernyataan Pak Jokowi. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi.
dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan. Apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Mas Ubed, saya ingin langsung Anda menganalisa ya, pernyataan Presiden ini apakah mengacu ke serangan-serangan PDI Perjuangan ke Partai Gerindra dalam 1 minggu ini? Ya saya kira Presiden cukup banyak data untuk mengatakan itu, bahwa memang eskalasinya naik. Beliau sebut sebagai panas kuku ya. Suam-suam kuku. Ya, jadi memang sedang naik. Saya justru melihat sebetulnya salah satu faktor yang membuat ketegangan politik terjadi justru pada Pak Jokowi. Kalau menggunakan analisis aktor ya. Karena dukungan beliau lebih banyak terlihat kepada Prabowo misalnya. Dan saya sebenarnya heran dengan partai-partai besar ini, kok begitu mudah seperti dipermainkan oleh, maaf saya sebutkan, oleh Pak Jokowi. Karena ya beliau kan sebetulnya juga kita lihat ada inkonsistensi dalam pernyataan. Tidak mau cawe-cawe lalu kemudian melarang cawe-cawe dan seterusnya. Ada inkonsistensi di situ. Dan kemudian juga sebetulnya seorang Jokowi ada masalah kaitannya dengan PDIP. Saya harus katakan itu. Fakta empiriknya misalnya Jokowi tidak mampu menaikkan elektabilitas PDIP. PDIP 2019 itu suaranya kurang lebih 19,33%. Hasil survei terakhir ya cuma naik 1,5%. Jadi apa dampak elektoralnya seorang Jokowi kepada PDIP? Jadi wajar saya melihat kalau Bu Mega agak naik tensinya. Karena melihat perilaku agak naik, saya sebut agak naik, karena perilaku sikap politiknya seorang Jokowi yang kemudian sudah jelas bahwa PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar, tiba-tiba kemudian justru lebih dekat dengan Prabowo misalnya. Ini kan wajar di dalam politik. Jadi jadi menurut Anda panasnya situasi hari ini ya karena memang faktornya Pak Jokowi juga ya, yang membuat saya panas. harus sebut itu karena ada inkonsistensi dari sikap dan juga pernyataannya Pak Jokowi ya. Betul. Oke, saya mau ke Bang Deddy dulu, nanti baru saya ke istana ke Mas Joko. Bang Deddy, bagaimana kemudian Anda PDI Perjuangan merespon tadi pernyataan himbauan dari Presiden Jokowi bahwa jangan sikut-sikutan, jangan saling memanasi. Meskipun antar kawan, ini kan dianggap PDI Perjuangan dan Gerindra sama-sama kawan begitu. Pertama ya kalau panas itu tidak bisa dihindarkan. Kita tinggal di daerah Katulistiwa ini kan udah pasti panas. Ini bukan panas cuaca maksudnya. Ya apalagi sekarang suhu bisa sampai 36 derajat nih di Jakarta 34. Dan kalau di dalam menjelang pemilu panas itu dalam artian quote and quote memang ada banyak dinamika, ada banyak dialektika, ada banyak romantika, itu ya biasa aja. Sepanjang orang masih berada dalam koridor demokrasi, masih berada dalam koridor perdebatan yang beradab, saya kira kita nggak perlu khawatir, dari dulu sudah begitu. Namanya demokrasi riuh. Yang nggak mau panas itu cuma zaman Pak Soeharto dulu, waktu Orde Baru. Panasnya dikit paling pas mau sidang umum MPR, kan gitu tuh. Sebentar doang tuh panasnya. Nah kalau sekarang panas ya biasa. Sikut-sikutan, ya kursinya cuma satu kok. Presiden cuma satu, ya wajar orang berebut untuk satu tempat itu ya sikut-sikutan. Tapi kalau dibilang Bu Mega panas, saya belum pernah melihat satu pun pernyataan atau gestur dari Bu Mega yang bisa dikatakan panas, apalagi terhadap Pak Jokowi. Kita lihat berbagai event bagaimana hubungan Pak Jokowi, Bu Mega di Kemayoran membawa Ibu Mega naik tangga, lalu ketika di Lenteng Agung, bagaimana mereka terlihat begitu akrab. Kemarin waktu Paskibraka juga seperti itu. Jadi gini ya, Ibu Mega itu saya kira salah satu dari sedikit ya politisi kita yang sudah ditempa oleh zaman melalui berbagai zaman yang sulit. Dan beliau bisa menempatkan diri secara pas. Misalnya gini, saya ambil contoh nih. Setelah itu hari Senin dikumpulin DPP, udah pada panas tuh. Karena kan sebenarnya ada dinamika. Panasnya? Ada ya, dinamika kan karena cuacanya udah juga PAN. Cuacanya juga panas juga, Mbak. Karena kan bahwa ada aktornya. Waktu itu sore-sore memang panas tuh suhunya. Anda tadi udah bilang nih, Senin itu 1 hari setelah Golkar dan juga PAN mendeklarasikan. Ibu Mega malah bilang begini. Ke Prabowo Subianto. Ini yang namanya politik. Kalian belajar, kalian lihat. Tenang saja. Berarti memang suasana kebatinan di internal PDI Perjuangan agak panas ya? Ya kan setelah memang deklarasi Golkar PAN ke Prabowo Subianto. Kalau tidak panas justru aneh, Mbak. Ya masa iya kita cuek-cuek aja, dinamika terjadi setiap jam,
Setiap hari, kalau kita nggak panas malah Tapi aneh saya itu. ingin tanya ya, panasnya itu karena merasa bahwa ada peran presiden di sini nggak sih? Yang membuat situasi menjadi panas, mengintervensi itu kami tadi? sampai pada hari ini tiba pada satu kesimpulan bahwa Jokowi, Pak Presiden Jokowi itu akan berlaku sebagai kader. Oke. Dalam artian preferensi politiknya tidak mungkin berubah dari Ganjar Pranowo. Tetapi sebagai presiden, dan ini pesan Ibu Mega juga, kami tidak pernah berharap Pak Jokowi sebagai presiden menggunakan instrumen-instrumen negara atau kekuasaan untuk menguntungkan salah satu calon manapun. Itu harapan atau Itu sikap himbauan? politik. Sikap politik. Itu harapan itu. Itu sikap politik. harapan. Loh, gini, sekarang Karena lihat saja. secara empirik kan kita lihat memang ada beberapa peristiwa yang menunjukkan ketegangan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Kita lihat misalnya pada peringatan 50 tahun PDIP misalnya, itu kan terlihat bagaimana kemudian Bu Mega mengingatkan bahwa Anda adalah petugas partai, sampai kemudian posisi Jokowi di forum itu seperti tidak punya independensi sebagai presiden. Jadi itu sebenarnya warning dari seorang Megawati sebagai ketua umum partai. Jadi kalau dikatakan tidak ada ketegangan, ya fakta empiriknya ada kok. Gitu. Saya nggak, ini Jadi, saya harus luruskan dulu. Gini supaya kita paham kenapa bahwa sebenarnya Ibu Mega, ini kenapa kita selalu konsisten memakai kata petugas partai. Ini yang selalu digunakan oleh lawan-lawan politik untuk mendowngrade PDI Perjuangan. Kita memahami partai itu sebagai kumpulan rakyat yang mengorganisir diri. Lalu mempunyai ideologi dan segala macam. Yang namanya petugas partai di PDI Perjuangan adalah orang-orang terpilih, primus inter pares. Yang bisa menjadi petugas partai itu adalah mereka yang diberi wewenang. Yang bisa bersikap seperti itu adalah kader yang ideologis. Saya membaca Jokowi itu bukan kader ideologis. Bukan kader ideologisnya PDIP Dari PDIP. Karena memang di data saya, nawacita di itu data adalah saya, produk saya ideologis. tidak menemukan bahwa Jokowi itu ikut sekolah partai sebelum menjadi wali kota. Ada kaderisasi. Kader ideologi. Sekolah partai belum ada waktu itu. Iya, maksud saya itu yang saya maksud bahwa kalau ada kaderisasi proses itu yang tidak dilalui oleh seorang Jokowi. Saya mau tanya dulu ke Mas Joko. Mas Joko, bahwa Pak Jokowi diharapkan tidak menggunakan instrumen kekuasaan untuk cawe-cawe pada Pilpres 2024. Itu harapannya PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Bang Deddy. Itu yang kita lakukan, Mbak. Dan Ibu Mega kan udah menunjukkan. Itu harapannya ya? Kalau beliau 2004 itu mau menggunakan instrumen itu, saya kira akan lain sejarah ini. Pidato silakan Mas Joko. Pidato kenegaraan kan clear sekali, jelas sekali yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kalau Anda menyatakan, jadi gini, istilah tentang lurah. Kalau istilah tentang lurah itu kan kita pahami, teman-teman relawan semua ini kan masalah kedekatan pimpinan dengan rakyat gitu kan. Ada kedekatan hubungan. Dan pada konteks kedekatan hubungan itu seringkali ditafsirkan, orang menafsirkan saking dekatnya dengan Presiden seolah-olah bisa legitimasi mengklaim bahwa ini adalah keputusan dari Bapak Presiden begitu loh. Tapi kan faktanya pada pidato kenegaraan itu kan jelas sekali. Presiden menyatakan kalau konteksnya seperti itu, saya ini presiden. Saya adalah penanggung jawab politik nasional dan beliau berdiri dalam posisi yang betul-betul netral. Saya mau nambahin Mbak yang tadi dikatakan oleh Kang Ubed tentang Presiden Jokowi inkonsisten. Enggak. Selama ini kami di kantor staf Presiden terus-menerus mencatat dan melihat proses-prosesnya bahwa Presiden konsisten. Konsisten terhadap apa? Konsisten bahwa dia adalah pemimpin negara. Konsisten bahwa dia adalah penanggung jawab politik nasional di mana politik ini harus dijaga. Karena suka tidak suka, ke depan Indonesia itu punya peluang. Jadi Presiden tidak melakukan orkestrasi politik ya menurut KSP ya? Itu bisa. Arahan ada, iya. Arahan dalam artian begini, arahan itu hukumnya tidak wajib. Tetapi arahan itu adalah berupa masukan, berupa saran. Dan arahan harus kita kemana lihat. nih? Bukan arahan. Partai-partai politik. Siapapun datang kepada Presiden sebagai penanggung jawab politik nasional, Presiden memberikan arahan. Arahan itu sifatnya adalah sebagai masukan, mau diterima syukur, tidak diterima silahkan. Masing-masing entitas politik itu punya independensi dan integritas sendiri untuk mengambil keputusan dari arahan yang diberikan. Tapi kan arahan Presiden itu legitimate sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini. Pasti diikuti pasti. Ya, diikuti arahan Bapak Presiden Jokowi diikuti karena apa? Mereka butuh Pak Jokowi karena Pak Jokowi hari ini rakyat yang puas 82%. Ya, Partai politik butuh itu. Coba kita lihat kesimpulan itu bisa keliru kalau kita melihat fakta-faktanya. Banyak narasi Presiden itu yang tidak konsisten. Bahkan terus dari awal ketika dia tidak mau mencalonkan calon presiden tahun 2013 bulan Februari, tahun 2014 kemudian menjadi calon presiden.
Kemudian kebijakan untuk melarang ekspor batu bara tiba-tiba berubah menjadi boleh ekspor dan seterusnya. Jadi saya jawab Mbak, kalau yang batu bara ini Mbak. Maksud saya tidak melebar tapi supaya memberikan contoh-contoh yang benar gitu, supaya nggak menjadi mispersepsi gitu Mbak. Itu kan fakta empirik bahwa memang ada faktanya betul seperti itu, tetapi fakta di dalamnya yang terjadi tidak seperti itu. Ya, kita melihatnya fakta empirik itu ada inkonsistensi. Karena penjelasannya kemudian yang kedua, yang terakhir, gitu. karena ini menyangkut cawe-cawe. Bulan Mei Presiden mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe urusan negara ini. Tiba-tiba kemudian di pidato kenegaraan dia bilang ini urusan ketua partai. Jadi di situ juga ada itu panggung depannya ya. Iya, panggung depan. Panggung kelihatan sekali. Ya? Saya kira ini inkonsisten. Dan akui saja bahwa itu memang inkonsistensi dari seorang Jokowi. Dan itu politik. Bukan seperti itu. Saya mau ke Bang Panel baru sebagai relawan Projo ini, Bang Panel, bahwa Pak Jokowi dianggap melakukan orkestrasi politik dengan kepanjangan tangannya melalui Golkar, PAN dan juga tangan relawan. Ini bagaimana Projo? Kalau masalah sampai membuat tadi teman-teman di PDI Perjuangan situasinya panas katanya. 1 hari setelah ya panas karena suhunya. Anda tadi sebut loh. Jadi sebenarnya Mbak Ivana, yang mengkhawatirkan mungkin bukan koalisi kurus atau koalisi gendut, tapi kemana arahnya Pak Jokowi ini. Karena Pak Jokowi faktor yang sangat menentukan nanti di 2024. Suka nggak suka, gitu loh. Itu yang bikin dakdikduk. Gitu. Jadi karena faktor yang menentukan boleh cawe-cawe gitu menurut Projo? Ya kalau cawe-cawe kan udah disampaikan Pak Presiden juga bahwa dia cawe-cawe untuk kebaikan buat bangsa ini ke depan. Masa nggak boleh? Tapi dia juga memastikan bahwa dia tidak akan menggunakan, saya juga akan memastikan bahwa Pak Jokowi tidak akan menggunakan instrumen negara untuk urusan kepentingan pemenangan politik. Anda meyakini itu ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi tidak ada instrumen negara sedikit pun yang dipakai untuk melakukan intervensi terhadap Pilpres 2024. Terus? Nah kalau untuk konteks kami di Projo, kalau kami kan masih berproses. Ada kalanya nanti kita juga, ya kalau Mbak bilang tadi ada arahan atau cawe-cawe, pasti kami dengar. Gitu loh. Itu ada waktunya nanti. Gitu. Kita akan bergerak ke situ. Gitu. Tapi bahwa Presiden melakukan orkestrasi politik melalui tangan-tangan itu tadi, partai Golkar, PAN dan juga relawan, masa memberikan arahan, masukan itu? Ya kalau ke situ saya pikir enggak lah, kan udah disampaikan di pidato kemarin. Oke, itu tuh, tapi menurut Bang Ubed itu di panggung depan, panggung belakangnya nggak seperti itu. Bang Ubed ada di panggung belakang berarti dia, ngintip-ngintip di belakang. Saya kira sebagai akademisi, sebagai peneliti saya kira berhak ya untuk menganalisis lebih dalam persoalan itu. Gitu. Jadi saya kira memang faktanya seperti itu kok. Saya kira politik itu kan tafsir Mbak. Tafsir dari analisis, kemudian analisis itu menjadi sebuah tafsir gitu. Dan itu sah-sah aja yang dilakukan Bang. Jadi saya kira ada hal yang harus diluruskan juga gitu. Supaya masyarakat itu tidak menjadi bias terhadap peristiwa-peristiwa politik yang ada hari ini. Itu yang harus menjadi pesannya dari karena Pak Presiden. Seperti itu kan. Pak Jokowi lebih dekat dengan relawan misalnya. Lebih menggiring relawannya mendukung dukungan Jokowi misalnya. Ketimbang misalnya dekat dengan partai yang justru membesarkannya. Saya kira itu realitas yang harus kita ingatkan. Sulit Saya untuk kira enggak dipungkiri juga, karena saya pegang data relawan dari 2012, 2014, 2019. Mayoritas kemana? 95 sampai 98% itu teman-teman tuh ya ada di kita. Oke. Jadi kalau hanya beberapa teman-teman kayak Projo, sebagian Bara JP, Jokomania. ini ya itu ya silakan hak politik dan belum ditentukan setahu saya. Masih nunggu nanti sikap presiden. Jadi kalau dibilang hanya dekat dengan relawan dan enggak juga. Oke, silakan Bang Rizal tanggapannya. Ya jadi saya kira begini ya, bangsa ini kan bangsa yang besar. Semua presiden, bahkan semua pemimpin dimanapun ya, di komunitas manapun selalu ingin yang pertama ke depan harus lebih baik, itu pasti. Dan ke depan supaya berkelanjutan, itu pasti. Jadi wajar kalau seorang presiden atau ketua umum atau apapun pemimpin di komunitas apapun yang selalu berpikir ke depan harus lebih baik. Nah salah satunya setelah itu berpikir ingin pemimpin berikutnya juga pemimpin yang lebih baik. Saya kira itu normatif sesuatu yang baik. Tapi kan Pak Jokowi kader partai, petugas partai, yang partainya sudah memutuskan arahnya kemana. Bukan, itu yang harus dibedakan. Pak Jokowi itu sebagai presiden, Pak Jokowi itu sebagai kader partai, Pak Jokowi itu sebagai pribadi. Ini beda ini. Sebagai kader partai, tentu Pak Jokowi akan memahami, mengerti apa yang menjadi kebijakan partai. Sebagai presiden juga mengerti
tidak akan menggunakan instrumen negara pemerintah untuk kepentingan capres tertentu. Saya kira sepakat. Tapi saya ingin sebagai pribadi ini tidak bisa. Hati ini tidak bisa dibelok-belokkan. Hati ini memang hati kita. Oke, maksudnya apa nih? Hatinya Pak Jokowi kemana? Hatinya Pak Jokowi itu tidak bisa dibelok-belokkan. Kalau ada kecenderungan pada capres tertentu, tidak bisa dilarang. Ketua umum Anda maksudnya? Tidak bisa dilarang, ya kan? Ya saya pribadi melihat Pak Jokowi ini ingin ke depan dipimpin oleh pemimpin yang lebih baik. Saya melihat Pak Jokowi itu mungkin sudah melihat kemampuan, kompetensi, integritas dan daripada Pak Prabowo karena dalam satu kabinet. Dan tentu Pak Jokowi juga sudah mengerti kapasitas Pak Ganjar, sudah juga mengerti kompetensi Pak Anies dan sebagainya. Poin saya adalah tidak salah kalau Pak Jokowi sebagai presiden hatinya memilih satu di antara tiga itu tidak salah. Saya ingin tanya terakhir ya Bang Riza ya, karena kita waktunya udah habis. Gerindra merasa diuntungkan nggak dengan situasi ini? Tentu Gerindra sangat senang apabila bahwa Pilpres ke depan ini berkelanjutan. Pak Prabowo sudah menyampaikan akan melanjutkan program-program. Jadi merasa diuntungkan ya? Tentu kami Partai Gerindra, tadi saya bilang, kan apa yang disampaikan Pak Jokowi sudah jelas pada ulang tahun. Bahwa kinerja kerja keras Gerindra sangat baik, perlu ditingkatkan kembali. Pak Prabowo semakin meningkat dan sebagainya, perlu diteruskan kerja keras ini. Jadi kami tentu senang kepemimpinan Pak Jokowi yang baik. Dan kami sebagai partai pendukung pemerintah akan melanjutkan program Pak Jokowi. Bapak mau menambahkan? Ya saya tambahin sedikit. Buat saya menjelang pemilu kondisi panas itu biasa. Itu biasa. Semua bermanuver politik itu biasa. Cuman kami berharap dalam konteks pemilu nanti kita semua jangan jadi agen-agen hoax. Agen-agen yang membuat friksi di bangsa ini, ya agen-agen isu sara karena ini langkah mundur. Kita berharap lebih kita kedepankan lagi kebutuhan akan persatuan nasional ke depan. Karena ini yang jadi syarat, ini adalah salah satu syarat bagaimana kita bisa lompat. Dan terakhir, dalam politik 2024, Projo terbuka dengan siapapun. Projo belum ada keputusan ya? Enggak, terbuka dengan siapapun. Kita akan bergandengan dengan siapapun, ya. Mau PDI, mau Gerindra, sepanjang kita punya sama-sama agenda untuk memajukan Indonesia, kita akan baik. Sama PDI kita udah rasakan 2014, 2019. Jadi ini Projo main dua kaki juga ya. Projo main dua kaki juga nih, sama seperti Pak Jokowi kalau menurut banyak orang. Kita akan tanya nanti bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa soal situasi politik yang memanas antara PDIP dengan Gerindra. Apakah teman-teman mahasiswa melihat ini sebagai pemanasan jelang pemilu 2024? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung bergabung bersama dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Selamat malam Reza dan juga Rizal. Siapa duluan ini? Izin Mbak, mungkin saya dulu Mbak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin saya menanggapi dulu tadi mengenai pembahasan yang pertama nih, mengenai food estate. Kalau menurut saya pribadi, food estate itu harus dengan perencanaan yang matang, Mbak. Mengapa? Supaya tidak ada anggaran yang terbuang-buang nantinya. Sedangkan kalau kita lihat yang sekarang, fenomenanya adalah anggaran yang diberikan tidak dilanjutkan. Jadikah memang proker ataupun pembangunan di negeri ini memang harus trial dan error atau seperti apa? Kalau memang mau dilanjutkan, silakan dilanjutkan gitu. Jadi inti pertanyaan saya adalah, kenapa Bapak Jokowi memberikan langsung mandat kepada Menteri Pertahanan untuk pembangunan food estate ini, sedangkan secara tugas pokok dan fungsi ada kementerian-kementerian lain yang menaungi. Mungkin itu. Apakah memang ini sebagai ajang politik pada tahun ini atau seperti apa? Atau memang keberpihakan Bapak Jokowi atau seperti gimana? Mungkin ini pertanyaannya bagus sekali ini. Ada motif politis nggak di balik penunjukan Pak Prabowo dalam proyek food estate? Ini menarik sekali pertanyaannya. Oke, satu lagi. Bagus nih teman-teman Esa Unggul. Silakan. Izin masuk, Mbak. Ya, saya hanya ingin mempertegas bahwasanya menurut kami sebagai pemilih muda,
kami tidak peduli dengan drama-drama yang ada pada elit politik saat ini. Yang kami peduli ialah bagaimana kebijakan saat ini sangat berpengaruh terhadap generasi kami kelak. Dan sebenarnya juga ini dampak daripada cawe-cawenya daripada Bapak Joko Widodo, di mana suatu situasi yang agak memanas ini ialah endorsement yang diperbutkan daripada bakal calon dan para partai parpol, terkhusus saat ini ialah PDIP dan Gerindra. Dan pertanyaan saya ialah bagaimana para bakal calon dan para elit politik merebutkan suara generasi kami, generasi muda, dengan ide dan gagasan, bukan dengan drama politik ataupun menunggu arahan daripada Bapak Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali nih. Berarti teman-teman mahasiswa Mas Joko melihat bahwa memang ada cawe-cawenya Pak Jokowi terhadap elit-elit partai politik di Republik ini. Dan tadi pertanyaan pertama, apa sebetulnya motif Pak Jokowi menuju Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menggarap food estate? Apakah ada motif politis? Silakan Istana. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa ketika pandemi COVID, ketika masyarakat kita masih dalam posisi menunggu semua pandemi ini turun, maka satu-satunya kekuatan bangsa ini yang bisa digerakkan dengan cepat itu adalah TNI. Dan TNI di bawah mana? Di bawah Kementerian Pertahanan untuk masuk ke area-area geografis yang sulit. Nggak ada dalam pertimbangan Bapak Presiden ini masalah urusan politis atau non politis. Jadi nggak ada motif politis? Nggak ada itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi terkait soal pertanyaan cawe-cawe, jadi hubungan sekarang justru inilah saya hadir. Ini teman-teman mahasiswa loh. Ya, makanya dalam kesempatan ini harusnya saya tadi diberi kesempatan agak panjang cerita tentang masalah cawe-cawe. Nanti bisa berdua panjang lagi. Supaya adik-adik mahasiswa itu juga ngerti bahwa cawe-cawe, sekali lagi, cawe-cawe yang dilakukan Bapak Presiden itu adalah bukan cawe-cawe terkait politik elektoralnya. Tetapi cawe-cawe Bapak Presiden adalah memastikan bahwa peluang yang dimiliki oleh bangsa ini sekarang itu benar-benar bisa dimanfaatkan dan diambil oleh siapapun yang terpilih nanti pada pemilu berikutnya. Sehingga siapapun yang terpilih itu mendapatkan kepercayaan utuh dari masyarakat dan mampu mengambil putusan-putusan yang lebih strategis ke depannya. Karena ingat loh Mbak, peluang kita ini ada dua, demografi dan kepercayaan internasional, dan ini harus kita manfaatkan betul-betul. Oke, Mas Ubed, Anda melihat bahwa teman-teman pemilih muda ternyata juga membaca situasi ketegangan hubungan antara PDI Perjuangan dan juga Gerindra itu ya karena memang ada cawe-cawenya Presiden Jokowi. Iya, saya kira mahasiswa sekarang cerdas ya melihat realitas politik kita yang kemudian mereka lihat performanya buruk ya dengan berbagai catatan-catatan. Terutama mahasiswa konsen dengan korupsi yang merajalela misalnya dengan skor indeksnya 34. Performa yang buruk itu membuat mereka kemudian berpikir bahwa konteks drama yang sekarang terjadi, orkestrasi yang terjadi itu bagi mereka nggak penting. Yang diberikan mereka adalah misalnya tadi pertanyaan kedua, itu soal gagasan. Saya itu pertanyaan menarik. Jadi mereka kritik terhadap pola cawe-cawe. Di saat yang sama mereka juga melihat tidak ada perdebatan gagasan di antara para capres, termasuk juga misalnya gagasan. Apakah kemudian gagasan Jokowi ini akan dilanjutkan? Saya melihat justru akan banyak persoalan yang diwariskan oleh pemerintahan ini yang harus ditangani oleh presiden berikutnya. Jadi mewarisi persoalan, tidak hanya mewarisi pembangunannya harus dijalankan oleh generasi presiden berikutnya, tapi beban persoalan memang cukup berat di tahun-tahun ke depan. Jadi memang sudah tidak bisa ditutupi lagi ya dari para pemilih ini bahwa memang ada cawe-cawe presiden. Kalau Anda membacanya seperti itu pendapat mereka. Dan mereka khawatir dengan situasi itu karena tidak terlalu banyak dipikirkan tentang mereka. Padahal mereka penentu masa depan Republik ini dengan pemilih yang jumlahnya lebih dari 52% di 2024. Itu pesan untuk mereka berdua. Ya, ini makanya saya ingin tanya nih ke para tim ses. Bang Deddy, singkat saja, itu tadi teman-teman mahasiswa bertanya bahwa mereka nggak peduli sebetulnya dengan drama politik yang terjadi di elit. Yang mereka pedulikan adalah apa yang ditawarkan oleh capres Anda, gagasan apa yang ditawarkan oleh capres Anda kepada mereka, para pemilih muda. Saya mau challenge mereka justru. Kenapa nggak dibalik cara berpikirnya? Kalian mau presiden yang akan datang melakukan apa? Kalau soal program, manifesto, program prioritas, visi misi, semua udah ada. Kita bisa bikin tuh kayak disertasi S3. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, bagi Pak Ganjar, anak-anak milenial Gen Z ini maunya apa? Dan lihat pemimpin yang mana yang paling mungkin menjalankan apa yang kalian impikan itu. Pemimpin mana yang bisa berlari cepat.
pemimpin mana yang mempunyai kekuatan moral untuk melakukan apa yang diharapkan oleh anak-anak muda itu. Kami malah menunggu. Jangan tunggu jualannya Pak Ganjar. Kalian maunya apa Pak Ganjar? Saya kira itu yang paling penting. Ayo ngomong. Jadi mungkin setelah ini teman-teman dari SA Unggul bisa menghubungi Bang Deddy ya, sebagai wakil koordinator relawan. Yes. Ya, jadi nanti nggak usah sebagai relawan lah, sebagai teman relawan aja. Saya kan nggak tua-tua amat, bisa masuk milenial. Bisa memberikan masukan-masukan ya. Kita tunggu. Sebetulnya maunya mahasiswa itu sudah kelihatan loh. Sudah kelihatan, mereka nggak mau praktek korupsi merajalela lagi. Mereka nggak mau lingkungan ini rusak. Mereka ingin lapangan pekerjaan. Betul. Mereka sudah sampaikan. Dan saya kira apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi juga nggak jelek-jelek amat. Lihat bagaimana petinggi-petinggi di negara ini nggak ada pilih bulu, sikat. Lihat bagaimana kita naik dari urutan 36 ke 34. Saya kira persoalan korupsi bukan persoalannya presiden atau elit. Ini kita perlu memang lembaga-lembaga yang kompeten, orang-orang yang kompeten, tetapi juga kebiasaan masyarakat kita harus Oke, ini waktunya udah habis nih. Silakan. Bang Riza pendek aja, pendek. Jadi saya kira benar ya teman-teman mahasiswa SA Unggul bahwa bagaimana ke depan, bagaimana generasi mereka, bagaimana generasi muda. Itulah selalu yang menjadi harapan, mimpi, dan apa yang diimplementasikan oleh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu sejak dulu hingga hari ini selalu ingin generasi mudanya maju, generasi mudanya kuat, dan selalu memberi kesempatan sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi generasi muda. Implementasinya di mana-mana, di partai umpamanya. Selalu memberi kesempatan anak-anak muda di partai, generasi milenial. Tapi ini udah 3 kali nyalon, Bos. Untuk untuk maju, untuk tampil, diberi kesempatan. Makanya nggak heran kalau di Partai Gerindra banyak caleg-caleg itu dari kelompok generasi muda. Dan Bapak Prabowo itu selalu ingin sekali generasi muda ini maju, besar, dan memimpin bangsa ke depan. Oke, itu tadi penawaran dari Partai Gerindra ya. Kita lihat nanti dari visi misinya seperti apa yang disampaikan ataupun yang akan diberikan oleh Pak Prabowo kepada generasi muda. Karena konkretnya itu ditunggu Bang, program-programnya apa saja. Ya banyak sekali program untuk kepentingan bangsa dan negara dan khususnya nanti generasi berikutnya. Masih masuk masa kampanye nanti ya. Bang Panel karena tadi sudah memberikan harapan, kita waktunya udah habis. Tapi singkat saja, 30 detik saya kasih. Ya, pemilu 2024 sebentar lagi. Bisa jadi besok kita akan bergandengan tangan dengan yang baru, ya, atau bergandengan tangan dengan teman-teman yang lama. Yang penting buat kita adalah bagaimana platform menuju Indonesia maju ini bisa kita jadi proyek gandengan tangan sama siapa? Sama siapapun kita siap. Yang penting saya dalam waktu dekat ketemu sama bosnya. Yang penting platform Indonesia maju. Tadi yang disampaikan Mas Joko tentang potensi lompatan, jangan sampai momentum emas ini lewat begitu saja, tidak bisa dipetik oleh calon pemimpin ke depan. Itu jadi concern kita. Baik, kita dengarkan nanti sama-sama sentilan dari teman-teman Komisi. Saya mau titip satu kata lagi buat anak muda ini. Dari tangan Ibu Mega sudah lahir satu orang presiden dan mudah-mudahan satu presiden lagi yang muda. Oke, itu nanti waktu yang akan menjawab ya Bang Deddy ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk diskusi malam hari ini, luar biasa, hangat sekali. Seperti biasa, Komika datang ke CNN, kita bertemu dengan politisi-politisi hebat. Betul. Favoritku hari ini toh. Ya, siapa tuh? Pak Joko. Datang mewakili KSP. Beliau meluangkan waktunya demi CNN. Ini menunjukkan bahwa kalau Bang Abalin nggak bisa hadir ya. Harusnya Bang Abalin. Iya. Kembali lagi di luar kota. Soalnya kalau yang panas-panas gini biasanya Bang Abalin biasanya. Tapi kalau favorit gue favorit gue adalah Bang Riza Patri. Tahu nggak ini siapa sebelumnya? Hah? Tahu nggak siapa? Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2019 yang bisa menjadi wakil gubernur karena Bang Sandi mengundurkan diri.
Itu kan artinya ya. Artinya apa? Kalau jabatan bisa diberikan melalui giveaway. Dipilih DPRD. Bisa ya ternyata ya. Bisa. Ih, kalau PAW, tokoh PAW. utama malam hari ini masa kau nggak bahas toh? Apa tuh? Tokoh utama Bang Deddy Sitorus. Wis. Di. Bang Deddy Sitorus. Bang, Pak Budiman sehat Bang ya? Sehat ya? Alhamdulillah sekarang udah sehat, rekeningnya udah bagus tuh. Oh, iya, sehat. Apa tiba-tiba ngomongin rekening? Kemarin lantang banget dia mendukung Prabowo. Mendukung Prabowo. Gak ada takut-takutnya dipecat PD. Bang, mau ngasih tahu aja Bang, kalau di kantor nih Bang ya, biasanya ada orang yang udah nggak takut lagi dipecat kantor tuh cuma satu alasannya. Kenapa? Dapat offering di tempat lain. Biasanya begitu. Ya nggak tahu siapa yang offering ya. Ya, mungkin Bang Rizal tahu siapa yang offering. Angka gimana angka? Kita nggak ngomongin angka di sini, karena kita di sini ngomongin topik yaitu PDIP dan Gerindra kondisinya memanas. Nah. Iya, banyak netizen yang bertanya-tanya gitu. Sebenarnya Pak Jokowi itu ada di pihak mana sih? Apakah di pihak Pak Ganjar atau di pihak Pak Prabowo? Daripada kita bertanya-tanya, kita tanya langsung saja ke Pak Joko. Saya mau nanya nih Pak, KSP itu apa Pak artinya Pak? Apakah sudah jadi kantor staf Pranowo? Apa kantor staf Prabowo? Iya, apa jangan-jangan ya kantor staf persatukan saja? Nah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalau ngomongin abang-abang ngomongin tentang PDI dan Gerindra panas, sakit hatiku Bang. Kenapa? Dulu abang-abang harmonis sekali dulu. Sampai hari ini harmonis. Sampai hari ini. Salaman. Saya nggak. Gara-gara komika langsung harmonis. Gampang ternyata. Pemersatu bangsa ternyata. Komika Pemersatu Bangsa. 2009. Ya. Semuanya dalam satu posko pemenangan yang sama. Ya. Mega Pro. Bang, kalau aku dulu ngelihat Bang, waktu aku masih ngikutin politik Bang. Mega Pro itu kalau ibarat motor. Memang motor. Kalau kita ibarat jangan sebut merek. PD itu adalah roda belakang. PD itu roda belakang. Ya. Gerindra roda depan. Ya. Itu kan udah jelas banget, sinergi banget gitu. Ya. Kalau ini panas, roda ini panas Bang, terus tiba-tiba pisah. Motornya jatuh tergeletak di pinggir jalan. Ya. Nggak bisa balapan. Langsung disalip sama Pak Anies naik sepeda. Kita nggak tahu ya kan. Ya. Nama saya Aldo. Nama saya Dito. Terima kasih. Oke, lucu. Terima kasih teman-teman dari komisi.co atas sentilan-sentilannya. Semoga panasnya situasi politik antara dua partai ini tidak merembet ya ke hal-hal yang lain, dan nanti kita akan lihat. Lu itu doanya. Nanti kita lihat bagaimana konstelasi politik beberapa bulan menjelang pendaftaran, karena biasanya lebih panas lagi. Ya, terima kasih tadi komisi